Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai hukum pajak. Di antaranya pengertian pajak dan hukum pajak, kedudukan hukum pajak di Indonesia, sejarah hukum pajak di Indonesia, ruang lingkup hukum pajak, dan yang terakhir sumber hukum pajak. Baik, pada bagian yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pajak dan hukum pajak. Jadi pengertian pajak ini dibagi ke dalam dua arti. Yang pertama ada pengertian pajak menurut para ahli, dan yang kedua ada pengertian pajak menurut undang-undang. Jadi salah satu ahli yang memberikan definisi pajak ini ialah Profesor Dr. Rahmat Sumitra SH, yang mana beliau mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara timbal balik, namun dipergunakan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya pengertian pajak menurut undang-undang. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak ini didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pajak, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian hukum pajak. Jadi, hukum pajak ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan negara sebagai pihak yang memungut pajak. Oke, selanjutnya pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum pajak. Jadi, hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri terlepas dari hukum tata usaha negara. Hukum pajak ini juga mempunyai tugas yang lain daripada hukum administratif, serta digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan juga mempunyai istilah-istilah tersendiri di bidang perpajakan. Hukum pajak ini di Indonesia menganut paham imperatif, yang artinya pemungutan pajak tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai kedudukan hukum pajak di Indonesia. Oke, pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas mengenai sejarah hukum pajak di Indonesia. Jadi, jika kita berbicara mengenai sejarah, tentunya Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai hukum pajak ini. Karena hukum pajak ini sendiri merupakan suatu komponen penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, hukum pajak ini memiliki beberapa masa. Yang pertama, dimulai pada masa kerajaan, yang selanjutnya pada masa kolonialisme, yang kemudian dilanjutkan pada masa awal kemerdekaan sebelum diadakannya tax reform, dan yang terakhir pada masa setelah diadakannya tax reform hingga sekarang. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana sejarah hukum pajak di Indonesia pada masa kerajaan. Jadi, pajak ini telah dikenal sejak wilayah Indonesia masih disebut sebagai Nusantara, yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam sejarah yang panjang. Pada masa itu, raja-raja Nusantara telah memungut pajak, atau istilahnya disebut dengan upeti. Upeti ini dipungut dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, yang mana nantinya akan digunakan untuk biaya operasional kerajaan maupun untuk acara-acara besar keagamaan. Nah, bentuk-bentuk pajak pada saat itu terdiri dari pajak tanah, pajak rumah, pajak hutan, hingga pajak pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana, dan ada pula yang melaksanakannya dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kemudian dilanjutkan sejarah perpajakan di Indonesia pada masa kolonial. Pada masa kolonial ini terbagi ke dalam dua periode. Yang pertama, periode pendudukan Hindia Timur, dan yang kedua, periode pendudukan Jepang. Jadi, pada masa periode pendudukan Hindia Timur ini, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Yang sebelumnya, sebutan Hindia Timur ini sendiri diperuntukkan bagi bangsa-bangsa Eropa yang berhasil menduduki wilayah perdagangan di Hindia Timur, yang mana terdiri dari Inggris, Belanda, dan Portugis. Nah, pada masa ini menjadi awal dikenalnya sistem perpajakan modern. Dan juga bentuk-bentuk pajak yang diterapkan pada masa ini terdiri dari pajak kepada para pedagang, pajak usaha, pajak sewa tanah, dan juga pajak rumah. Dan pada tahun 1885, Belanda membedakan tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak, serta memberlakukan kenaikan pajak tinggal bagi warga Asia sebesar 4%. Nah, dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Jadi, pada masa pendudukan Jepang ini masih dilanjutkan sistem land rent, atau yang kemudian istilahnya diganti menjadi land tax atau disebut dengan pajak tanah. Pada saat itu, semua jenis tanah produktif diwajibkan pajaknya kepada desa, tidak lagi kepada perorangan. Pada saat itu juga mulai diberlakukannya pajak terhadap penggunaan fasilitas umum seperti jalan raya dan jembatan.
dan juga diwajibkan pajak bagi setiap warga yang memiliki sepeda. Nah, setelah berakhirnya masa kolonialisme, sejarah perpajakan di Indonesia dilanjutkan pada masa awal kemerdekaan sebelum adanya tax reform. Jadi, setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menuangkan tentang perpajakan ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan, yang mana tepatnya dalam pasal 23. Kemudian, 2 hari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah membentuk sebuah organisasi keuangan yang mana salah satu tugasnya ialah melakukan penjabaran terhadap pajak. Nah, pada masa ini juga dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama pada periode pemerintahan Presiden Soekarno dan yang kedua pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, belum adanya undang-undang khusus dan pemerintah masih mengadopsi beberapa undang-undang peninggalan pemerintah kolonial. Hal tersebut dikarenakan terjadinya agresi militer Belanda pada saat itu. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah melakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan ini. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan penambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun hingga tanggal 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak digulirkan. Kemudian, sejarah pajak di Indonesia berlanjut setelah adanya tax reform yang dimulai pada tahun 1983. Pemerintah melakukan reformasi pajak ini melalui perubahan sistem perpajakan nasional, yang kemudian pemerintah menerbitkan 5 paket undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang Bea Materai. Kemudian pada tahun 2000, pemerintah kembali mengubah Undang-Undang Perpajakan. Dan 2 tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 2002, pemerintah membentuk sebuah pengadilan pajak. Selanjutnya pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Dan pada tahun 2005, pemerintah kembali menyiapkan 4 fasilitas untuk intensif dunia usaha. Serta pada tahun 2013, pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46. Serta hingga sekarang pemerintah masih menerbitkan beberapa undang-undang perpajakan yang digunakan di Indonesia. Nah, pada bagian yang keempat, saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum pajak. Jadi, ruang lingkup hukum pajak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum pajak material atau disebut juga dengan ketentuan material. Yang kedua, ada hukum pajak formal atau disebut juga dengan ketentuan formal. Pada ketentuan material ini dibahas mengenai siapa saja yang menjadi wajib pajak, apa yang menjadi objek pajak, dan berapa tarif pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak. Contohnya itu ialah Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan juga Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Kemudian, pada ketentuan formal dibahas mengenai metode atau cara untuk mengimplementasikan ketentuan material yang telah ada. Contohnya ialah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Nah, itulah ruang lingkup dari hukum pajak. Nah, pada bagian yang terakhir ini saya akan membahas mengenai sumber hukum pajak. Jadi, sumber hukum pajak ini dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama ada undang-undang. Yang dimaksud di sini ialah peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perpajakan yang digunakan saat ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang seperti PP, Perpres, dan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang kedua, sumber pajak ialah traktat, misalnya tax treaty dengan negara sahabat. Sumber hukum pajak yang ketiga ialah jurisprudensi atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat digunakan oleh hakim berikutnya dalam menyelesaikan perkara yang sama. Dan yang terakhir, sumber hukum pajak ialah kebiasaan, doktrin, atau pendapat ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum pajak oleh hakim dalam memutus sengketa perpajakan di pengadilan. Nah, itulah beberapa rangkuman materi mengenai hukum pajak. Semoga ilmu ini bermanfaat dan terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.